Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, selamat datang. Di kali ini bukan latihan ya, ini sesi khusus diskusi, konsultasi mengenai perjalanan kita selama bulan Januari di sesi metafisik yang khususnya tentang nyimpleng ya, kemampuan dasar yang semua orang udah bisa, tinggal gimana cara kita ngebangunnya sehingga dia makin baik, makin tajam, dan naik ke level-level selanjutnya gitu ya. Oke, sesi ini full hanya kita diskusi banget, jadi harapannya ya Kang Teteh banyak nanya, harapannya saya bisa bantu Akang Teteh mengurai apa yang kekhawatiran mungkin atau pertanyaan yang bergumul di otak sendiri ya. Kalau diobrolin kan mungkin saya bisa bantu mengurai dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ngelatih, masa sih nggak bisa ya? Pasti bisa lah gitu ya. Itu. Nah, lebih ini lagi adalah masalah kalau Akang Teteh bingung mau masuk grup yang mana. Kita punya 3 grup, satu grup Lepas Sukma, 2 grup Nyimpleng, dan ketiga adalah grup Feeling gitu ya. Saya namainnya sekenanya aja, sesuai dengan yang diskusi kemarin kita di latihan ke-7. Oke, untuk mengawali kita buka bareng-bareng dengan bismillah ya, dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita latih, sorry, yang kita obrolin hari ini menjadi manfaat. Oke, siapa yang mau langsung nanya? Der, diskusi, Der. Waktunya cuma 1 jam, berarti sampai jam 9 lebih 10 menit. Jadi siapa siapa cepat ya dia yang bisa berkonsultasi. Oke, mangga, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa di mana, Kang? Saya taruh Kang, Cirebon Kang. Oke, ya gimana? Kang, jadi waktu kemarin tuh eh, loncat-loncat gitu Kang. Kadang posisi apa yang cuma melihat doang, terus posisi badannya Oh, yang bisa tadi testimoni ya, nulis testimoni ya. gitu kan. Oke, Terus terus pertanyaannya adalah, ada tambahan apa sih jadi gelap gitu. Asalnya kan bisa lihat ya. Terus hmm, jadi gelap gitu. siap. Oke, sebetulnya jawaban yang tadi udah dikasih sama Kang Deku itu udah benar banget Kang, masalah yang jadi gelap ya. Kalau kita ingat kemarin itu memang saya sudah antisipasi kejadian kalau dikasih energi di luar kebiasaan itu akan jadi ngeblank. Ya, ngeblanknya itu bukan jadi nggak kelihatan sebetulnya, tapi lebih ke dia akan kelihatan sangat pekat gitu ya. Kayak kita ngelihat kabut. Jadi kabutnya itu kan gini. Kalau kemarin kan lihat aura nih ya, ada benda, lihat sekelilingnya. Kan kita lihat biasanya itu kelihatannya yang sampingnya, kan gitu ya. Padahal benda itu kan auranya tuh ada yang di depannya. Nah, ketika energinya digedein, itu kelihatannya pekat banget, sehingga yang bagian depan ini kayak kabut nutupin, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau seperti itu, tenang aja, niatin lagi untuk ngefilter bahwa saya ingin lihat aura, otomatis kelihatannya yang sampingnya lagi. Nanti itu kabutnya akan menghilang sendiri itu, ya. Jadi bahwa kenyataan bahwa tiba-tiba ada perubahan ketika dapat energi besar, ada satu poin yang harus kita pegang. Berarti saya bisa ngelihat perubahan itu. Saya bisa ngerasain melihat perubahan itu. Berarti kita tuh udah jago gitu, udah bisa gitu. Hanya saja kadang-kadang banyak yang tergoda, terjebak gitu ya ketika plek, loh kok saya jadi nggak kelihatan? Kenapa saya jadi nggak kelihatan? Nah, bergumul di situ. Padahal Akang itu sudah bisa lihat. Kenapa? Begitu ada stimulan, ada energi tambahan, terjadi perubahan dan nyata banget gitu perubahannya. Gitu, cuman kan kemarin kaget ya, kaget karena belum tahu itu tuh apa segala macam. Kedepannya kalau terjadi seperti itu lagi, balikin lagi ke niat awal, nanti dia lama-lama akan terbiasa untuk ngefilter lapisan mana yang mau dilihat dan teman-temannya. Gitu. Kemudian masalah loncat-loncat, kalau loncat-loncatnya antara nyimpel sama lepas sukma ya, bolak-balik gitu ya. Oke, kalau masalahnya
kadang-kadang nyimpleng, kadang lepas semua, nggak masalah itu Kang. Ya, saran saya pribadi adalah selalu cari ke versi lepas sukmanya, karena nyimpleng itu salah satu bagian dari lepas sukma. Sehingga kejar aja ke lepas sukmanya, masalah nanti bolak-balik nggak apa-apa, tapi kita berusaha ke lepas sukma, nanti lama-lama badannya akan dipaksa menyesuaikan, ngikutin apa yang kita inginkan. Yang penting kitanya tenang, konsisten aja, berserah aja, bismillah weh, gitu ya. Maka otomatis semua akan mendukung ke titik yang memang kita fokuskan. Ya, ingat jebakan terbesar adalah pikiran kita sendiri ketika kita tidak fokus pada yang apa harusnya kita fokuskan. Distraksi-distraksi yang terjadi, itulah godaan kita. Ya, pikirkan dengan baik, nanti akan tahu nih benang merahnya kayak gimana, maka kedepannya akan sangat-sangat yakin melangkah. Itu mungkin dari saya, kalau kurang jelas tanya lagi. Udah jelas kan? Jelas Kang, tapi untuk masuk grupnya kemana ya Kang? Masuk grup? Grup milih itu. Oh, mau Akang masuknya kemana gitu? Oke, kalau lihat ruangan udah kelihatan. Kalau lihat udah sih, udah Ya kelihatan. udah, masuk nyimpleng aja dulu. Kalau lepas sukma udah sempat zreng lihat badan sendiri, yakin gitu ada badan tangan kaki di sana? Samar-samar sih. Samar-samar. Udah, kalau mau cari aman nyimpleng, kalau mau ngambil resiko worth it juga ambil yang lepas sukma. Ya. Kalau kata saya sih ambil lepas sukma aja lebih bagus. Karena Kang udah uh, apa ya? Udah ada experience ke sana. Akang itu cuman masalahnya kurang pede aja. Gitu ya. Karena masih ragu-ragu kan. Nah, tapi lepas sukmanya menurut saya sih udah kebaca dapet ya. Jadi nanti bisa lebih berkembang di lepas sukma. Ngimpleng mah bisa diulik sendiri nanti gitu ya. Udah oke ngimplengnya. Oke. Next. Kalau kurang jelas tanya lagi ya Kang. Kalau udah jelas, boleh yang lain manfaatin waktunya. Ayo, ini sesi konsultasi guys. Kalau nggak ada yang nanya ya sudah selesai. Saya Kang. Saya Kang. Yuk boleh. Assalamualaikum. Siapa di mana? Nani, Bu Nani. Bu Nani, oke. Mangga teh, silakan teh. Saya mau tanya kalau feeling itu di sini deskripsinya apa, perasaan atau apa ya? Karena saya kemarin itu nggak bisa lihat apa-apa, Kang. Jadi buram gitu. Kelihatannya pertama kelihatan yang saya pegang, yang saya lihat itu. Kelihatan. Itu kelihatan samar gitu. Saya nggak tahu apakah itu karena saya hafal atau gimana. Dan itu buram aja, nggak kelihatan apa-apa. Buram gitu ya. Jadi. Tapi kerasa, megangnya kerasa. Yakin itu ada yang dipegang, yakin ada sesuatunya tuh yakin. Samar gitu kan. Samar, oke. Perasaan aja. Perasaan. Oh iya, ya itu feeling itu begitu. Gini, oke. Terus pertanyaannya coba definisikan pertanyaannya, biar saya jawabnya spesifik. Saya itu kan nggak bisa lihat apa-apa lagi, buram aja gitu. Kenapa gitu? Oh, oke, siap. Apakah saya gagal apa gimana nggak tahu. Nah itu masalahnya. Karena jadi pikirannya dia kemana-mana, ini apa harus di mata apa kelihatannya apa di otak gitu. Jadi gini, oke, sekalian ini pertanyaan akan ngebuka sedikit pengulangan materi ya. Konsepnya harapannya dengan diulang, makin sering diulang maka kita makin paham. Karena kayak baca buku, sekali baca buku kayak ngerti, pas dibaca lagi bukunya ternyata ada detail ini gitu ya, ilmu gitu ya, makanya perlu pengulangan ya. Hal yang sama diulang-ulang kita dapat kedalaman ya. Oke, nah sekarang saya bantu Teh Nani untuk mengurai permasalahannya. Yang satu, kalau saya boleh bilang Teteh salah, maka saya bilang ada salahnya. Salahnya adalah sudah menyimpulkan di awal bahwa apakah saya jangan-jangan saya nggak bisa atau gimana gitu ya. Itu kesimpulan Teh. Nah, semua orang pasti akan digoda di situ. Maka pertama sebelum kita melangkah di metafisik, melangkah di nyimpleng, tolong diri sendiri jangan menjebak diri sendiri dibilang bilang bahwa kita nggak bisa. Ya, kita itu bisa. Ya. Ya, tahu dari mana bisa? Selama kita bisa merasakan tolakan di telapak tangan,
maka kita itu bisa ngimpleng. Karena tolakan di telapak tangan itu kan pituitari yang bekerja. Berarti kita pituitarinya sudah bekerja. Kita sudah punya modal bagus banget buat ngimpleng. Dan udah itu ngimpleng gitu ya. Nah, itu satu yang harus kita camkan garis bawahi. Itulah modal utama kita buat melangkah. Kalau melangkahnya ragu-ragu, maka setiap langkah yang diambil akan ragu-ragu. Sudah berhasil pun kita kadang-kadang tergoda untuk bilang nggak berhasil. Karena orang Indonesia suka merendah. Orang Indonesia suka nggak percaya diri. Sayangnya kita orang Indonesia, gitu ya. Kalau orang luar ya teh, kalau orang luar negeri, Kang, itu dididiknya itu bisa sedikit aja udah sombong. Gitu ya, udah pedenya luar biasa. Padahal skillnya biasa-biasa aja. Orang Indonesia skillnya dewa, tapi merendah. Nah, itu permasalahan di kultur ya. Tapi ya, kita terima itu. Oke. Nah, satu, karena kita sudah bisa, terus sekarang Kang saya nggak kelihatan gitu ya. Nah, coba perhatikan kembali Akang Teteh. Saya sampaikan kembali ya, bahwa yang namanya ngimplang bukan lihat pakai mata. Jadi versi melihatnya itu ada berbeda. Ya, ini yang pertama harus kita kenali dulu. Ya, maka kemarin kita itu kan belajar menghayal. Ya, menghayal contoh. Akang dan Teteh sekarang bayangkan ada sebuah permen lollipop. Ya, lollipop kita tahu ya, bulat, ada gagangnya, terus permennya itu sudah terbuka, permen itu garis-garis pink dan putih. Gitu. Ya, saya ulang lagi ya. Bayangkan ada permen lollipop, ada sticknya, ada tong tanggainya, lolinya bulat gitu ya, bulat. Kemudian di bulatan itu ada garis-garis warna merah, pink ya, pink dan putih gitu. Ketika loli itu kita masukin ke mulut, dia rasanya manis, ada gabungan rasa manis dan stroberi. Pinknya itu stroberi. Nah, kalau mau jujur, saya yakin itu kebayang itu si permen loli itu kebayang kan? Ngimpleng itu seperti itu gambarannya. Walaupun Akang dan Teteh sekarang sedang matanya terbuka, kan muncul gambar loli itu. Ada nggak di depan kita loli gambar gitu tiba-tiba jereng gitu? Enggak kan? Tapi di kepala kita, di otak kita muncul gambar loli itu. Maka latihan pertama untuk bisa ngimpleng dengan level berikutnya, berubah dari feeling ke visual adalah sering-sering membayangkan. Loli tadi bendanya benda real atau halusinasi? Halusinasi kan gitu ya? Hanya bayangan. Tapi halusinasi atau benda itu real atau ngimpleng itu objektif atau cuman halusinasi, semuanya pakai otak yang sama. Yang kita butuhkan adalah melatih otak bagian itu. Jadi makanya kemarin latihan ketujuh saya bilang, yang ragu-ragu anggap aja kita halusinasi bareng. Anggap aja kita lagi menghayal bareng. Anggap aja kita lagi em, ya halu bareng-bareng gitu. Gak apa-apa. Karena otak yang dipakai itu otak yang sama. Yang kita perlukan adalah otak itu lebih aktif. Masalah objektif dan teman-temannya bukan hal yang harus dipikirkan ketika kita sedang berlatih. Nanti ada metode cara ngecek faktanya. Ini benar atau tidaknya itu nanti. Seperti Akang Teteh lihat di grup. Kemarin-kemarin dengar testimoni temennya, Kang ternyata pas saya lihat di ruangannya persis kayak gitu. Itulah saat untuk cek fakta. Jangan dicek jangan ditanyain benar atau enggak kalau kita sedang melakukan ngimplengnya. Ya, ngecek itu seperti kayak kita ujian nih ya. Kita dikasih soal, saya guru matematika. Misalkan anggap kita dikasih 10 soal matematika. Tugas kita ngerjain soal sebaik mungkin. Gitu ya. Semenurut kita sebenar mungkin gitu. Nanti setelah selesai baru dicek gitu. Menurut kitab matematika bener enggak? Kan gitu ya. Kan ngecek mah terakhir. Jangan sampai kita ragu melangkah, mikir ini benar atau salah. Bukan saatnya kita lakukan sebaik mungkin. Hasil tesnya dapat 75, 80, atau dapat 100 mau urusan belakangan. Ya, jadi saya ulangi lagi.
Kalau kita ngehalu atau kita ngimpleng bener, otak yang dipakai yang sama. Karena kita fasenya masih pemula, masih berlatih, udah ngehalu weh, gitu. Nanti juga akang dan teteh, kok saya ngehalu, kok bener ya? Gitu. Dan nanti keraguannya akan terkikis sendiri, akan tahu sendiri, oh ternyata yang saya lakukan itu benar. Nah, yang pengalaman bahwa oh ternyata benar itu harus dialami, bukan dikasih tahu. Saya ngomong berbusa-busa bahwa Akang Teteh sudah bisa ngimpleng juga, Akang Teteh nggak akan percaya kalau Akang Teteh tidak membuktikan sendiri. Tugas saya adalah mari kita bareng-bareng ngebimbing Akang dan Teteh supaya mengalami, oh ternyata selama ini saya udah bisa ngimpleng. Kebayang ya maksudnya ya? Nah, jadi Burem dan teman-temannya ya nggak apa-apa terima. Yang kerasanya apa jelas? Oh, kerasanya adalah saya ngehalu. Ya udah, anggap aja ngehalu dulu. Gitu. Kang, ternyata kok dipegang kayaknya gini-gini. Udah terima, iya itu semuanya benar. Karena memang itu yang Akang dan Teteh rasakan. Ya, ingat ya. Setiap ada feeling, karena itu feelingnya jujur yang Akang dan Teteh rasakan, maka itu bukan anggap, itulah kebenarannya bagi Akang dan Teteh. Gitu, ya. Sekarang bayangin, ya, balik ke soal analogi soal kita tuh baru belajar matematika. Baru belajar hal-hal sederhana. Yang kita pelajari kan sederhana semua ya. Dibuat sesederhana mungkin. Terus tiba-tiba dites. Ya sudah, enjoy saja tesnya kan gitu. Kan kayaknya bikin stres banget ya kalau harus 100% benar di awal. Kan enggak, kita kan lagi belajar, salah mah wajar. Nanti salahnya di mana, diperbaiki. Nanti lama-lama bisa hasil tesnya 100. Karena yang diulang soalnya sama kok. Ngimpleng kan gitu-gitu aja. Ya, skill-skill dasarnya ya seperangkat itu aja. Seperangkat itu aja. Jadi makin diulang, oke mungkin kita salah di nomor 7. Salahnya gimana? Kita evaluasi, ulang lagi, masih salah, ulang lagi, jadi benar nomor 7. Berarti yang salahnya tinggal nomor 9, kan gitu. Kita itu melatih ngimpleng itu melatih hal yang sama. Mungkin eventnya beda-beda, ngimpleng ke A, ngimpleng ke B, ngimpleng apa-apa. Tapi yang dilatih sama pituitarinya. Dengan latihan sepanjang bulan, maka harusnya sudah banyak sekali titik-titik pencapaian yang Akang dan Teteh tandai dengan contreng. Saya sudah sampai sini, saya sudah sampai sini. Gitu ya. Jadi biasanya keraguan itu wajar muncul. Tapi kalau proses, saya mau bilangnya gini, Akang Teteh, tolong kasihani diri sendiri. Gitu ya. Kalau kita ngajarin ke orang, terus orang salah kan kita memaklumi ya. Coba kita ngajarin anak kita buat, misalkan makan deh, makan yang bener gitu. Kan kalau masih tumpah-tumpah sedikit mah kita wajar kan. Gitu ya. Kenapa Akang dan Teteh bersikap terlalu keras sama diri sendiri? Harus bener, harus 100% sempurna di awal. Jangan gitulah. Kita ngajarin anak kita kan penuh kasih sayang. Masa ngajarin ke diri sendiri aja nggak dikasih ruang untuk salah. Padahal salah itu adalah indikator apa yang harus kita ulik kan gitu. Maka belajarlah dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Maklumi kalau diri sendiri itu akan ada salah dan pasti ada salah kan gitu. Jalanin aja gitu. Ya terima gitu. Ketika kita bilang, oh kenapa ini nggak bisa? Enggak, saya udah bisa kok. Di satu kata saya nggak bisa, sebetulnya ada 10 bisanya yang ada. Tapi karena kita fokusnya di satu yang nggak bisa, tertutup semua yang bisanya. Contoh, kita breakdown ya. Kang, saya kok kelihatannya burem. Oke, burem dianggapnya gagal misalkan gitu ya. Kita kan fokusnya kadang-kadang di buremnya. Padahal untuk bisa burem kan ada proses. Duduk tegak bisa nggak? Oh bisa. Tarik nafas, buang nafas dengan tenang bisa nggak? Bisa. Ngerasain merinding ketika nafas bisa nggak? Bisa. Tutup mata bisa nggak? Bisa. Kan gitu. Dengerin instruksi, melakukan mencoba yang terbaik, bisa nggak? Bisa. Udah berapa prestasi yang bisa, yang udah dicontreng, kenapa ditutup dengan satu kalimat masih burem? Terima
bahwa setiap satu yang kita anggap gagal itu 10 ada yang berhasil. Fokusnya ke yang berhasil. Kalau kita begitu, maka energi kita akan bekerja maksimal. Nggak ada gunanya kita fokus ke yang nggak berhasil. Karena jebakan terbesar di situ. Kebayang ya? Kalau teori pendidikan ya, kalau kita punya anak ya, kalau punya anak, masa anak udah bisa A, B, C, terus gara-gara nggak bisa F gitu, kita kita hakimi dengan F, diingat-ingat terus segala macam. Mentalitas anaknya jadinya gimana? Pasti rusak kan? Kenapa ngerusak mentalitas diri kita sendiri? Dengan berfokus apa yang kita belum bisa, padahal belum bisa itu ada sesuatu petunjuk bahwa itulah yang harus kita pecahkan. Beruntung kita dikasih nggak bisa, karena kita tahu harus ngapain, gitu ya. Nah, mentalitas ini saya pingin Kang dan Teteh pahami, gitu ya. Abis nanti konsultasi, coba si Kang Asti ngomongnya naon gitu ya. Oh, kia 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 gitu ya, tarik gitu sampai kalau lagi mikir kita, sampai kalau kita lagi menyimak kembali itu kita merinding sendiri, itu tandanya tuh energi udah connected gitu. Nah, itulah yang menurut saya modal dasar ya. Jadi semua teman-teman yang masuk di grupnya Feeling berbahagia, sudah banyak pencapaian. Banyak orang yang bahkan masuk grup aja nggak masuk tuh ke grup. Banyak orang yang jutaan orang yang bahkan nggak tahu kita ada 1 bulan Januari ini kita ngulik yang seperti ini. Bukankah jodoh kita ini bertaut di bulan ini kan gitu? Udah pencapaian luar biasa. Yang membuat kita berjodoh bukan kita kok. Sudah ada yang maha menjodohkan, kenapa harus nggak pede? Justru harusnya semuanya pede, gitu ya. Dah, terlalu dalam saya ngomongnya. Semoga kebayang ya, Akang Tete ya. Saya menghargai banget teman-teman di setiap grup. Nggak ada yang lebih bagus. Tiap grup itu ujiannya beda-beda. Semoga tadi pertanyaan Teh Nani, saya rasa ya, saya banyak menyampaikan ya. Semoga ini bisa jadi pecahan-pecahan puzzle yang membuka kesadaran teman-teman tentang nyimpleng ini gitu ya. Sehingga nanti ke depannya lebih mudah. Tolong diresapi aja. Ya gitulah. Oke, kalau kurang jelas tanya lagi. Atau yang lain mau ngajuin pertanyaan, silakan. Kita punya sampai jam 9 lebih 10 menit. Masih ada 40 menit. Yuk, gas. Ayo, ayo. Ayo, Kang Teh. Beneran nih. Asli nggak mau nanya. Udahan kalau nggak mau nanya. Tanya Kang, Koder, Kang siapa di mana? Ripki, Bandung. Bani, oke. Gimana, Kang? Kemarin teh bingungnya masuk level mana, jadi ngikutin yang itu Kang, yang feeling aja gitu ya. Ngikutin yang feeling Oke. terus sambil ngebayangin di ruangan gitu ya Kang ya. Terus ngebayangin di depan teh ada lihat barang gitu, difokusin. Terus Ruangannya itu kelihatan? Ya, Ruangannya kebayang? apanya Kang? Ruangannya terbayang? Ruangannya kan ruangan sendiri jadi kebayang gitu Kang. Kebayang, oke. Ya, jangan pakai alasan, kebayang aja. Ya, Berarti kebayang. udah kebayang. Oke, terus? Pas difokusin ke apa, ada Satu benda gitu ya, barang. difokus ke barang gitu. Jadi ada kayak apa? Cahaya. Kayak ada warna gitu, warna biru. Warna, oke, good. Itu tuh nggak Berarti tahu ngimplang maksudnya eta teh. di Terus make intinya berarti ngimplang kan geus jalan. Terus bingungnya apa? bingung teh jadi mau masuk ke feeling atau yang Ya geus eta mah geus ngimplang, guys, geus ngimplang. Asupkeun kana ngimplang. Pindah Di sini grup. kan tiap pelatihan itu tehnya, tiap pelatihan ngimplang teh si mata kayak dipaksa merem gitu kan. Iya, karena kita oke. Jadi susah buka mata gitu maksudnya. Enggak dipaksa jadi merem maksa gitu. Dipaksa merem. Si mata teh kayak gitu Kang. Ya itu mah kebiasaan ya, nggak apa-apa. Nyimpleng itu nantinya bisa sambil buka mata, sambil apa gitu. Jadi nggak tidak terbatas harus tutup mata. Ya, tapi tiap orang punya kebiasaan, nggak apa-apa. Yang penting udah nyimpleng kan gitu. Masalah nanti jam terbang kan, nanti kan bisa coba gaya-gaya lain ya, jurus-jurus lain gitu. Guys, asup main nyimpleng dirinya. Itu doang pertanyaannya. Ya non Kang.
Siap. Yo, gas yang lain, ayo. Itu simpel banget itu. Ya bukti bahwa yang nggak pede eta teh. Geus bisa tapi nggak pede. Itu banyak banget yang kayak gitu loh. Kemarin tuh saya tahu banyak yang nggak pede itu. Ya nah, gas yo, siapa? Di mana? Assalamualaikum, Kang As. Yes. Oh, oke, mangga. Mangga Kang teh. As. Ya, tadi udah nanya sebenarnya di grupnya yang feeling. Tadi udah nanya. Oh, belum saya Cuma buka belum. grup itu. Ya. Kan grup yang paling itu tuh grup feeling, nggak ada di bawahnya lagi. Nggak ada, Soalnya bukan. Ini mah beda jurus, bukan atas bawah, beda jurus ya. bukan. Soalnya kan memang di nggak ada nemu feeling maksudnya kemarin itu gitu. Jadi nanya aja. Kemarin gimana? Sok ceritain. Kemarin gimana? Kan kalau untuk visualisasi kan memang bisa, memang Udah bisa visualisasi. Kamar, ya, kamar kan memang kamar selalu di situ kan kalau untuk latihan mah gitu. Nah jadi tapi nggak ada apa-apa sih, maksudnya blank aja, selain blank ya gelap aja gitu. Jadi di 2 terakhir sesi yang 6-7 itu memang saya agak stuck sih, to be honest gitu. Maksudnya jadi kayak setback gitu, maksudnya enggak. Gini, dirimu itu terlalu terkesima sama pengalaman yang kedua. Karena yang kedua itu kan wah banget. Jadi ekspektasi itu teh masalahnya. Oh ya, gitu. Yes. So, solusinya adalah udah anggap semuanya hal baru gitu. Oke. Ya. Yang kemarin bisa seperti itu artinya bagus banget ini otak kan gitu. Cuman kan belum ketemu triknya. Kemarin tuh triknya yang apa kan gitu. Udah tenang. Jalani pengen kayak kemarin, karena begitu kita pengen kayak kemarin jadi beban ya teteh. Si saraf teh kena beban stres gitu, sehingga nanti dia performanya tidak maksimal lah kira-kira gitu. Jadi kayak ada ekspektasi gitu ya, lebih gitu. Maksudnya kayak more and more gitu. Betul, karena yang itu kan belum stabil. Sekarang aku tanya dulu, yang stabilnya apa? Kalau misalkan kita nutup mata, ruangan udah kebayang belum? Saya nggak bilang lihat, kebayang gitu ya. Kalau dari situ kita lihat satu benda, ngezoom in gitu, bisa nggak di pikiran kita ngezoom in? Bisa untuk. Bisa. Kalau saya itu gampang memang untuk memori gitu. Jadi mau memori ke belakang kemana-mana tuh ingat gitu. Tapi untuk detailing fokus untuk pengen tahu itu belum. Tapi kalau untuk warna itu berwarna semua, pokoknya oke lah nice. Gitu ya. Ya. Pas kemarin nyoba lepas sukma, itu lepas sukma kan simpelnya gini, kata kuncinya lepas sukma adalah kita berada di sana seutuhnya sebadan-badan. Pas ngerasa gitu, ngerasa nggak kita ada di ruangan dengan badan kita, nggak cuma ngelihat. Kayak orang kedua, orang pertama gitu, orang bukan? Ya kayak kita lagi di sana, atau kita pokoknya kayak badan kita kayak biasa aja lagi berdiri di sana gitu. Walaupun kita sebetulnya lagi duduk gitu ya, kita lagi berdiri terus lihat kiri kanan bisa gitu. Kalau ngebayangin sih bisa. Ngebayangin bisa. Ya. Oke, terus kemarin yang berarti kemarin itu karena itu ya. Kalau benda kelihatan pinggir-pinggirnya? Kelihatan. Kelihatan warna bersinarnya kelihatan? Enggak, belum. Udah, berarti masuk nyimpleng. Udah, masuk nyimpleng aja dulu. Saya pikir malah ada yang di bawah grup feeling. jangan. Jangan, itu mah udah jelas dirimu bisa nyimpleng. Boleh di feeling aja Kang As, nggak apa-apa ya. Nggak akan berkembang maksimal. Oh gitu. Cek saya. Karena nanti saya ngomong di feeling beda dengan ngomong di nyimpleng, beda dengan dulu lepas sukma gitu. Lepas sukma mah sebetulnya saya bakal banyak lebih ngobrol kayak jebakan-jebakan ya. Karena kalau udah lepas sukma itu lebih banyak yang harus hati-hatinya. Kalau di nyimpleng saya akan bantuin teman-teman itu mulai itu bedain ya, meningkatkan si akurasi kan gitu. Dari yang tadinya nggak yakin, nanti bisa sering pembuktian kalau yang di nyimpleng itu. Bener nggak? Ya lihat aja kan gitu ya. Banyak kita akan nyimpleng-nyimpleng kayak yang real-real gitu, supaya nanti, ternyata yang saya lihat bener kan gitu. Ada kan gitu. Itu kan pengalamanmu kan sama kayak lihat lapangan tenis. Nggak ada tahu sama sekali ada lapangan, tapi ada kan gitu. Iya. Itu agak shocking sih. Ya. Nah itu yang akan diulik di
grup Ngimpleng gitu. Kalau grup feeling adalah lebih banyak mengikis saya yakin grup feeling ini adalah ngegas tapi ngerem. Jadi remnya ini yang mau dihajar. Ya apa keraguan-raguan, mental block segala macem. Itu banyaknya saya probability feeling gitu ya. Itu yang akan saya tawarin di 3 grup itu. Beda-beda menunya. Menurut saya sih di remove cocoknya di minimal di Ngimpleng sih kalau kata saya, apalagi udah berwarna ya. Ngebayangin berwarna itu nggak gampang loh buat orang. Artinya Walaupun otaknya cuma sih. ngebayangin doang gitu, itu udah termasuk. Ngebayangin Iya, aja. kan tinggal masalah objek. Kemarin itu kan objek yang kita sudah tahu. Tapi kalau nanti besok yuk kita lihat yuk di mana kan gitu ya, atau lihatnya apa di dalamnya ada apa, itu kan udah beda lagi. Sekarang kita nggak tahu nih di suatu titik ada apa gitu ya. Tapi kan nanti kita cari yang bisa kita verifikasi ya. Misalkan tolong lihat oke, lu bisa lihat ini, jalan ke bawah, lihat ada berapa orang segala macam gitu-gitu kan gitu. Susunan apa? Udah. Kayak itu nggak ada di otak kan informasi itu. Udah, sok tak cek bawah gitu. Nanti latihannya sering ngecek-ngecek gitu. Misalkan kita mau ke kantor, nanti di kantor kira-kira itu mah ngebaca ke depan, enggak gitu ya. Nah, misalkan kita lagi di ruangan ini, lihat ke ruangan sebelah, itu yang bakal sering itu lihat ruangan sebelah, yang kita nggak tahu tapi kita coba cek dulu apa, lihat lagi, salah nggak apa-apa, bener alhamdulillah, lagi gitu. X-ray kadang-kadang ya, X-ray itu ya, misalkan dari sini, udahlah sambil buka mata lihat ruangan sebelah, ada gimana dia lagi ngapain kan gitu. Atau misalnya secara gampang cek anak, si anak kita lagi ABC lagi gini, telepon, teh lagi duduk nggak, di sini ada ini gini, oh bener, ya udah sip, makasih, udah selesai. Sering gitu nanti karena kan tempat kita ngikis yang namanya nggak yakin bahwa kita tuh ngehalu sama beneran kan gitu. Ngikisnya itu kalau Ngimpleng gitu teh. Tapi ya bebas sih. Cuman menurut saya nggak berkembang kalau di feeling mah. Udah lewat. Oh, ya nanti soalnya dipikirkan saja. Masih baru soalnya, jadi mungkin agak bingung sama posisi. Ya siap. Ya. Ini mah jodoh-jodohan. Oh iya ya. Aja ada yang putus ya, ada yang baru udah nikah ya. Ya biasa aja. Hidup juga begitu. Oh iya. Ya nuhun Kang Nas. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam. Yuk, yang lain nanya, sok Der. Punya 30 menit, yuk. Kang, mau nanya Kang. Boleh, siapa di mana sebutin dulu biar yang lain tahu. Ini sama Hexa di Majalengka. Kang, kalau saya bagusnya masuknya kemana Kang? Kadang bingung. Kemarin gimana? Kemarin lihatnya, indikator pertama lihat yang tengah. Ketika kita bayangin ruangan, apakah sudah terbayang? Saya nggak bilang lihat ya. Yang sudah terbayang belum itu ruangan? Gitu pertanyaan dulu. Sudah, kalau ruangan mah udah terbayang karena warna hitam putih atau gimana? Iya, udah lihat terbayang. 30, kayak lihat ke belakang bisa. Kameranya bergerak itu. Tahu di belakang ada apa? Bisa. Ya udah nih, minimal itu mah. Minimal Ngimpleng. Soalnya kadang visualnya kan lop-lop gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lop-lopnya berarti kan kita tinggal beresin lop-lopnya gitu. Ada triknya. Nah, lop-lopnya kumaha gitu. Ada ya trik-triknya yang nanti aku share supaya nanti teman-teman Ngimpleng stabil, minimal 10 menit mah aman gitu ya. Apakah gini, ini sekalian ya saya sampaikan ya, karena ini analisa dari latihan kemarin. Akang DTT buat Ngimpleng itu, lepas sukma Ngimpleng termasuk feeling itu sama ya, kita yang proses Ngimpleng itu kita pakai energi yang signifikan buat nge-support otak. Emang Kang, otak kan nggak bergerak. Emang butuh energi gitu ya, kalau ngangkat ember 10 kilo masuk akal Kang, berat gitu ya, keluar energi. Nah, percayalah bahwa yang namanya otak itu pakai banyak banget energi. Ya, makanya kalau suka capek kan kalau banyak mikir gitu ya.
Nah, nyimpleng pun begitu, karena si otaknya itu terus satu titik itu dipakai banget dipicu gitu ya, bukan dipicu namanya, ditoel mun bahasa Sunda teh. Di trigger bahasa Indonesia apa ya di trigger? Ya gitulah, pokoknya otak yang biasanya nggak dipakai, diabaikan sama kita itu distimulasi gitu ya, dikasih pancingan gitu ya, sehingga dia akan bekerja. 10 menit nyimpleng itu buat otak yang nggak biasa itu capek. Nah, efeknya apa? Kalau awal nyimpleng itu oke, nanti masuk menit kelima ke sana nanti turun. Antara kita jadi ngelamun, antara kita lupa lagi nyimpleng kadang-kadang gitu, kurang kernaon gitunya, gitu. Atau kadang-kadang ya nanti kita suka nambah-nambahin. Sehingga salah satu yang penting buat kita juga kita gimana managing si energinya gitu ya supaya supply-nya cukup sehingga dia bisa dari 5 menit jadi 10 menit dan tetap jernih misalkan ya, tetap stabil gitu ya. Nah, itu perjuangan beratnya kita. Gitu ya. Nggak semua orang nih punya jalur-jalur ke pituitari yang memang sudah sangat baik. Bagi mereka gampang. Kita yang pemula ya wayahna harus pelan-pelan membangun jaringan energi itu. Makanya latihan nyalurin ke punggung yang kemarin yang simple itu ya, punggung salur tubuh itu kan sebetulnya buat ngebantu ke sana. Ya, kenapa? Ini saya buka rahasianya. Kenapa? Kan saya cuma nyalurin sampai punggung terus dibuangin ke seluruh badan. Ketika kita ngebuangin seluruh badan, ingat instruksinya apa? Rasain dia bergetarnya, rasain dia merindingnya. Kan gitu ya? Rasain dia kayak banjirnya jalannya si energi itu. Itulah siapa yang mendeteksi banjirnya turunnya energi, pergerakan energi yang bikin merinding itu siapa? Pituitari. Sehingga ketika kita naikin energi, otomatis pas dibuang itu ke pituitari. Hanya dengan malah nggak ada gerakannya ya, satu posisi itu. Jadi kayak gampang, kayak remeh itu posisi diem sambil ngerasain, sambil gemeter setiap nafas kan gitu ya, merinding setiap nafas. Itu efeknya sebetulnya spesifik, langsung ngaktifin jalur-jalur ke pituitari. Nah, itu sebetulnya ini baru saya omongin sekarang ya. Kalau orang lain melihat atau mungkin bahkan akan ngeliat apa sih kan gitu ya, gitu doang. Sebetulnya itu simple tapi bukan rumit tapi dibuat simple lah kira-kira gitu ya. Semoga kebayang ya, rumit tapi dibuat simple. Kenapa? Karena kita nggak usah mikirin gitu kan, nggak usah mikirin teknik segala macam. Akang teteh itu fasenya itu bukan usah saat ini ya, bukan untuk ngurusin hal-hal kayak gitu. Akang teteh cuma enjoy the ride aja. Menikmati saja prosesnya, jaga mindsetnya kan gitu. Bagian setting, bagian gimana materi harus di-deliver itu kan urusannya yang latih gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi buat balik tadi kasusnya, kalau sudah bisa melihat, apalagi udah berwarna, apalagi kita udah bisa ngelihat sekeliling kanan kiri gitu ya, itu sudah jelas itu di nyimpleng. Tinggal pertanyaannya nyimpleng aja atau sampai lepas sukma. Maka kalau lepas sukma itu simpelnya tadi ya, kita tuh seperti berada seutuhnya di ruangan itu. Jadi apa yang bedanya kalau nyimpleng aja itu biasanya cuman tahu sekeliling. Tapi kalau udah lepas sukma itu kita nginjek lantainya kerasa, kalau pegang barang itu barangnya kerasa, berarti peraba kita udah jalan. Walaupun kadang-kadang lucunya adalah kita bisa nginjek kerasa, tapi lihat badan sendiri nggak bisa gitu. Karena kenapa Kang? Badan saya nggak kelihatan pada saat itu, tapi saya ngerasain kan gitu. Kenapa? Karena simple. Karena kita belum memfokuskan aja gitu. Karena banyak sekali hal di sana yang harus diproses sehingga otak kita membatasi yang perlu aja gitu. Contoh, sekarang kalau saya minta sebutkan 5 ikan berawalan dengan huruf A. Kan ujug-ujug ya. Kan kita nggak selalu tahu ikan apa yang huruf A depannya. Tapi kalau kita cari, dia akan nyari, oh ikan apa ya, arwana, kan gitu ya. Apa kan gitu. Informasi itu ada semuanya di otak kita, tapi karena kita nggak butuh, dia nggak dinaikin. Nah, kemarin pas latihan itu kita naikin satu-satu sesuai dengan kapasitas kita perlahan-lahan. Kalau tiba-tiba, jadi makanya saya ulangi lagi, nggak adil
Kalau kita masuk ke sesi ngimpleng, kita tuh pengen langsung kayak berdiri biasa gitu, kayak di sana gitu. Itu kan terlalu banyak yang otak kita harus proses. Kita masih berproses kan gitu. Maka satu-satu, kadang-kadang apa dulu, kadang-kadang apa dulu. Kembali saya bilang, sabar Akang Teteh. Ya, semua akan mengholistik, membahasa Sunda, semua akan mengerucut ke titik yang ngebulat gitu ya pada akhirnya. Perjalanan kita masalahnya beda-beda, ada yang ini dulu, ada yang ini dulu, ada yang ini dulu gitu ya. Sehingga saya selalu melarang dengan keras, jangan sampai ngebandingin persepsi publik tentang impleng dengan apa yang kita jalani, karena beda gitu. Jangan sampai ngebandingin cerita si A, si B, si C dengan pengalaman kita. Karena si A itu cerita tentang pengalaman dia, si B cerita pengalaman dia, si C cerita pengalaman dia. Maka yang harus kita lakukan adalah cerita tentang pengalaman kita. Bukan ngambil pengalaman si A menjadi target kita, enggak gitu. Ini memang rada sulit gitu ya, apalagi kalau si A testimoninya gini, si B testimoni gini. Pasti saya tahu banget ada yang, kok si A gini ya, saya beda ya gitu ya. Karena apa? Karena kita berada di kultur dari SD, dari sekolah, dianggapnya kalau beda itu salah. Seragam kudu sarua. KBW, itu teh udah masuk ke dalam bawah sadar kita. Berbeda itu kayak salah. Itu teh sudah ada di kultur sejak kita kecil. Sehingga saya sangat wajar kalau Akang Teteh tuh kita tuh otomatis ngebandingin dengan pengalaman orang lain dan merasa kalau beda itu salah satunya gitu. Ya, saya balikin lagi, nggak gitu. Lihat benang merahnya, si A berani menceritakan pengalaman yang dia real rasakan. Gitu ya. Kecuali si A ini tukang bohong ya. Nggak, kan ada tuh orang-orang yang pengen kerasa, aduh, gue pengen keras kelihatan seperti jagoan. Saya mau testimoni yang wah di grup. Dia create testimoni yang berasal dari buku imajiner mana gitu, ditulis aja gitu. Supaya, saya, orang tuh lihat, oh si ini jago ya gitu ya. Hanya demi cap dianggap orang bisa gitu, orang jago. Itu ada itu orang-orang kayak gitu. Dan saya yakin kalau kita kan menghindari itu ya. Buat apa cari masa di XHI tuh naon gitu ya. Di XHI mah kan komitmennya adalah pada pengembangan diri kita, karena makin kita berkembang maka kita akan makin bermanfaat. Minimal buat keluarga doang gitu loh. Nggak usah jadi anggota DPR kudu bisa ngimpleng kan gitu ya. Saya pengen ngimpleng, pengen jadi anggota DPR, menang di dapil 3, kan nggak gitu ya. Kita mah hanya buat kita dan keluarga kita aja dulu. Jadi buat apa kita nambah-nambahin cerita yang aneh-aneh gitu. Sehingga saya yakin Akang dan Teteh itu cerita ya apa adanya. Maka saya pengen Akang dan Teteh yang lain berani gitu. Ceritain apa adanya aja gitu. Nah, nanti dari cerita kelihatan, oh ini si A ini kelihatannya masalahnya adalah dia tadi ya, saya banyak yang lihat udah menyimpulkan bahwa dia tuh kesulitan, salah menyorot gitu. Lihatnya yang sulitnya, lihatnya itu gagalnya gitu ya. Kan ada yang nggak begini, Kang saya tadi latihan tapi belum kelihatan apa-apa Kang. Jadi udah dari awal tuh udah openingnya aja udah salah menurut saya. Karena nggak bisanya yang dimunculin, maka semua ceritanya tentang dia nggak bisanya. Apa yang terjadi kalau ngomongnya seperti itu? Saya harus kasih panduan, mindsetnya dirubah. Selama kita masih melihat nggak bisanya, maka selamanya kita akan ngegas tapi ngerem. Nggak akan majunya dengan maksimal. Kalau mau maju, nggak rem diangkat, gas ditekan. Kan gitu. Logis kan? Gitu. Maka dari testimoni Akang Teteh, saya bisa bantu sedikit-sedikit tentang ini loh masalahnya. Kelihatan gitu, kalau dari cerita itu kelihatan gitu. Oh si Iya mah halu pisan, full misalkan halu. Ada kan teman-teman kita, ya udahlah itu mah ngomongin grup lain. Kelihatan banget gitu halunya teh gitu. Kenapa? Ya akhirnya kan kapaksa orang implong. Oh si Eta mah kia oh nyangges lah maklum misalkan gitu. Ya saya nggak pengen Akang dan Teteh apa ya? Ini tuh kesempatan berarti banget di bulan ini untuk maksimal. Ada sesi konsultasi sengaja. Nanti setiap grup ada 3 kali saya
usahakan gitu. Karena saya tahu teman-teman tuh bisa ya, intinya mah nggak bisa ya teh gitu, hanya perlu buka mata aja ini, lihat kamu tuh udah bisa gitu. Kamu tuh udah dapat amanah ini gitu. Kenapa nggak percaya diri gitu sebetulnya ya. Oke, maka ya udah kebanyakan. Sip, masih ada 17 menit. Ayo, Der, paksa maksimalin. Yuk, yang lain. Semoga ngejawab ya teh ya. Ini saya nggak, kalau ditanya simpel Assalamualaikum, suka Kang. jawabnya kemana-mana. Mangga, waalaikumsalam. David dari Lembang, Kang. Lembang, waduh. Ya, gimana Kang? Nah, kalau ngimpleng visual ruangan jelas, Kang. Cuman ada 1-2 barang ya biasa nggak apa? Setelah selesai ngimpleng teh nggak kelihatan pas di ngimplengnya, Kang. Oh, kelewat. Nah, kelewat. Nah, kalau lepas sukma, kalau misalkan megang barang, jadi padatnya tuh rasanya ke tangan yang asli, Kang. Oh ya, bisa itu. Ya. Mhm. Sama tadi juga pas latihan lepas sukma, saya lihat niatin memadetin energi, ya kelihatannya energinya warna biru, Kang. Di tangan yang di sana. Gitu. Iya, di tangan yang di sana. Nah, Kelihatan bulatnya biru gitu. kelihatan. Ya, saya niatin dibentukin jadi tahanan, ya badan tuh yang di sana terselubung kayak di dalam telur, Kang. Oke, good. Biru ya? Nah, itu masuknya saya ke grup yang mana ya, Kang? Enggak, Ngimpleng sama atau lepas sukma. Enggak, lepas lepas sukma. sukma? Ngimpleng Oh, iya. terlalu udah lewat itu. Akan iya, gini. siap, Kang. Ya udah, lepas sukma. Jawabannya gitu doang kan? Mau ditanya. Iya. Lepas sukma, guys, eta. Ya, turun, Kang. Siap, yuk. Ayo, Kang, teh. Berapa menit? 15 menit ya. Yuk. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Dengan Putra, Kang. Siap, Kang Putra. Sorry ya, saya udah teman-teman nggak lihat video ya. Saya baru ngecek teman-teman nih, Sokder. Ini, Kang, kalau merindingnya, kalau yang merinding itu harus benar-benar kerasa merinding, atau gimana, Kang, sebelum masuk ke ininya, ke step yang berikutnya? Yang latihan nafas? Iya, yang awal tuh kan kayak harus ngerasa setiap nafas itu harus berasa merinding, Kang. Kalau dari itu indikatornya. Terus kalau seandainya nggak berasa merinding, apa karena postur tubuhnya kurang tegak, apa karena kurang fokus, apa gimana, Kang? Soalnya kalau dipaksa duduk tegak, itu jadinya fokusnya ke punggung gitu, kayak nahan nahan badan. Nah, terus kayak kemarin waktu sesi latihan sebelumnya, itu kan ada yang waktu momennya saat buka Kang? Buka bendungan, itu saya ngerasanya kayak dorongan energi dari depan itu kenceng banget gitu. Jadi saya kan lagi duduk, tegakin badan itu kayak berat banget gitu. Kayak ada dorongan dari depan. Gitu, Kang. Kalau buat membayangkan diri sendiri gitu lagi duduk, itu bisa dari luar. Cuman nggak bisa fokusin. Saya tahu itu kalau itu saya, cuman fokusin kayak muka, badan itu nggak bisa ngelihat warnanya. Bisanya apa? Bentuknya kelihatan. Bentuknya kelihatan tapi nggak tegas gitu, Kang. Oke. Sekelilingnya siluet. Ini kelihatannya siluet satu warna atau berwarna? Berwarna, kayaknya berwarna, Kang. Cuman saya bisa lihat ada yang duduk, tapi saya nggak bisa jelasin detail gitu. Tapi saya tahu itu kalau itu saya gitu. Berarti lingkungannya juga kelihatan gitu ya? Di ruangannya kelihatan sekilas mah. Sekilas, tapi nggak bisa diputar, Kang, kameranya. Oh, oke, siap. Ya.
tiba-tiba lagi nyantai, misalkan Akang Teteh lagi nyantai nih, habis apa segala macam, rileks sebentar, duduk, nyimpleng gitu ya. Nggak harus pakai urutan sesuai dengan latihan kemarin. Ya, skip aja, gitu ya. Silahkan, gitu ya. Satu, poin pertama. Kedua, saya jelasin lagi masalah tapi saya selalu menyarankan kalau ada waktu luang, coba rasain nafas sampai merindingnya setiap ngeluarin nafas merinding, gitu ya. Saya susah jelasin merinding ya, tapi kayaknya semua orang pernah merinding, gitu ya. Minimal kayak ngerasain kepadatan yang di tangan, tapi di seluruh tubuh dan dia menjalar ke bawah lah, kira-kira gitu ya. Jadi si energi kerasa geraknya, gitu. Nah, kenapa? Karena latihan itu sederhana, satu, gampang bisa dilakuin kapan aja, di mana aja, tanpa harus mencurigakan gitu ya, orang lain ngapain sih si Akang teh kan gitu ya, kan cuma diem doang. Posisi tangan juga sebetulnya bebas, mau sambil tiduran juga bisa. Jadi latih ini beri waktu untuk memproses. Saya kali perintahnya pindah ke lain. Yang lainnya jalan samping-sampingnya aja dia sendiri lah, capek segala macam, otomatis perusahaan kita bisa itu ya berat gitu ya, itu menjadikan nanti otak kerja, berarti ini bukan latihan masalah. Sekarang kalau mau jujur Kang Ted, hanya nih sejujurnya boleh dijawab, namun atau enggak, full ngelamun malah enjoy, malah enakeun setengah jam teka rasa kalau nggak lamun. Lah kalau ngimpleng 10 menit capek nggak? Capek. Buka habis gitunya aja, kalau udah tarik nafas dalam terus mau buka matanya keberat itu mata. Goyang badan kadang-kadang, kok saya masih ngelayang-layang. Menurut saya bukankah itu perbedaan yang jelas sangat nyata terasa bahwa ngalamun jeung ngimpleng teh beda. Dan ngelamun mah enjoy weh. Kan berarti beda Kang Teteh. Dan jawabannya ada di hal sepele seperti itu. Kalau ngelamun mah tidak capek, kalau ngimpleng mah capek. Gitu. Ya, jadi Akang menurut saya Kang Putra masuk ke grup ngimpleng gitu ya. Nanti di sana Kang saya belum bisa ngegerakin kamera ya. Alhamdulillah kamera udah ada, udah kelihatan, tinggal saya berlatih menggerakkan aja, kan gitu doang. Ya, di grup nanti kita akan pertajam kemampuan ngimplengnya Akang gitu ya. Itu mungkin ya, kalau kurang jelas tanya lagi. Yang lain masih ada 7 menit. Maksimalkan. Tanya. Kang, ada satu lagi Yuk. Kang. Oh, Kalau gimana? kalau seandainya pas lagi latihan itu, pas lagi di apa namanya, lagi di relax banget nih, itu pala goyang-goyang sendiri itu gimana Kang? Wajar itu mah. Karena setiap anggota XHI itu kan punya, bukan setiap anggota XHI ya. Setiap yang pernah latihan ke lapangan, mau anggota atau enggak atau gimana gitu, dia sudah punya koneksi. Di bulan Januari itu koneksi digedein, nggak cuma di kepala, tapi juga di tulang punggung. Yang bendungan kemarin itu dibuka, itu full, itu gede banget ke tulang punggung gitu ya. Jadi wajar kalau ngerasain ABC termasuk tiba-tiba ngeblank kan gitu ya. Nah, goyang-goyang itu wajar karena memang bulan ini memang settingannya dinaikin berkali-kali lipat ya. Kalau tiba-tiba jadi gila ya mohon maaf aja lah gitu ya. Dipaksa itu mah. Oh, kayak gitulah. Joknya gitu, jok ya. Itu jok itu. Kalau tiba-tiba gila ya terima aja lah. Gitu ya. Jadi itu mah memang begitu. Positifnya Kang, alhamdulillah berarti koneksinya kerasa. Alhamdulillah berarti saya peka kan gitu. Nggak semua orang bisa ngerasain si jalur itu kan gitu. Berarti saya alhamdulillah termasuk yang peka. Gitu. Kang, Yo, Assalamualaikum. enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Kang? Kang, saya di Malang, Kang.
Di Malang. Rada kencengan sedikit, Kang. Di saya suaranya kecil ini. Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke. Jelas. Jelas, lebih kencang lagi ya. Saya Apa jika yang dilihat itu bahwa kita kan rambutnya pendek, terus waktu tadi yang dilihat apakah itu sinkron apa gimana? Enggak sinkron. Kadang-kadang beda. Kadang-kadang bajunya beda. Kadang-kadang tahanan Akang Teteh bentuknya kayak baju armor. Kadang-kadang ya gitu kayak avatar, beda. Bisa beda, bisa sama ya. Karena itu kan sebetulnya pada dasarnya biasanya banyaknya beda dulu. Tapi kalau mau disamain bisa, karena itu kan energi ya. Jadi nanti bisa dibentuk gitu. Nah, tampilan rambut itu kadang-kadang beda gitu. Kok di ya itu kan pertanyaannya? Iya, termasuk apa feeling atau atau apa? Oke, kalau gimana? Atau penglihatan itu loh. Di waktu apa maksudnya itu lepas itu apa? Tapi yang dilihat di rambutnya panjang padahal rambutnya yang aslinya pendek begitu. Oke. Akang ini sorry kok saya lihat itu mah rahasia. Oke. Akang ini kalau di sana udah kayak badan sendiri kan? Bergeraknya kayak gerakin badan aja biasa gitu. Ya bergeraknya nggak bisa dikontrol ya, yang itunya bergerak sendiri, yang pikirannya itu sendiri gitu. Kakak ini selalu ngelihat sebagai orang ketiga atau kadang-kadang seperti orang pertama aja kayak kitanya lagi di sana? Ya kita melihat sekilas begitu aja. Sekilas. Ya cuma melihat bentuknya itu tadi, bentuk rupa, bentuk sosok, tapi beda. Tapi Akang tahu itu Akang. Rasa itu seperti itu Ya. saya. Oke, berarti nanti Akang latihan lagi, terus Akang seperti badan sendiri yang di sana. Ya, jadi berusaha jangan lihatnya dari kamera di luar gitu ya. Jadi badan yang itu. Nah, kalau Akang ternyata bisa dan bergerak seperti kita ngegerakin badan biasa di sana, berarti Akang lepas sukmanya sudah berhasil. Maka masuklah grup lepas sukma. Kalau ternyata belum, berarti itu masih level lebih cocok di grup ngimpleng karena Akang itu bisa ngamatin sekitar. Berwarna nggak sekelilingnya kelihatan atau orangnya aja yang kelihatan? Itu warna kulit itu kelihatan, warna kelihatan. Muka kelihatan, detail mata atau hidung kelihatan. Muka itu semua kelihatan. Oke, bagus. Berarti Akang itu ngimplengnya udah detail. Ya. Berarti Akang berarti oke, saran saya masuk ke ngimpleng dulu. Nanti didorong ke lepas sukmanya biar lebih gampang ya. Tapi kalau beberapa hari ini sampai kita latihan itu Akang ternyata bisa menjadi orang itu dan bergerak sebagai orang itu, maka Akang udah bisa lepas sukma. Maka masuknya lepas sukma, jangan ke ngimpleng. Kebayang? Kebayang. Untuk saat ini yang pasnya di ngimplengnya apa? Masuk ngimpleng dulu. Tapi latihan sendiri, kan ini saya belum ada jadwal yang tiga kali per grup itu ya. Saya rada bingung ini mau Senin, Selasa, Rabu kah atau gimana gitu ya. Saya lagi mikirin jadwalnya gimana. Selama belum ada jadwal, kan kayak udah jelas sekarang hari apa sih? Hari Selasa ya. Hari Kamis depan kan nggak ada latihan kan? Ya, jadi ngulik. Pokoknya soalnya gini, semua ilmu bukan ilmu ya, semua informasi dasar itu sudah kita lakukan ya, semua zoom in zoom out, lepas sukma, ngedetailin barang, lihat energi kemarin terakhir dan teman-teman itu sudah kita lakukan bersama. Maka tugasnya Akang Teteh buat semua ini ya, latih mandiri. Bisa jadi Akang dan Teteh nanti dalam latihan medit sampai ke patokan ternyata saya udah bisa lepas sukma nih kan gitu ya, maka langsung rubah tadinya dari grup ngimpleng keluar lab group pindah ke lepas sukma gitu ya. Kebayang ya?
Jadi grup itu didesain supaya saya bisa bantu Akang spesifik di tahapannya. Saya bukannya gini, saya sangat menyayangkan kalau Akang itu misalkan ada ini, sebetulnya harusnya yang diuliknya lepas sukmanya, tapi karena merendah gitu, udahlah saya mah masuk feeling aja, maka Akang Teteh rugi. Karena nanti nggak akan bisa ngikutin semaksimal mungkin. Gitu ya, kemampuannya nggak akan terbuka maksimal, karena instruksinya ya nggak pas kan gitu. Nah, kalau gitu kan saya ikutan tiga-tiganya aja. Kan pasti jadwal latihannya beda-beda, feeling ikut, ini pasti ada yang mikir gini nih, udah kedetek lah. Saya ngimpleng ikut, feeling ikut, lepas sukma ikut. Apa yang tercermin kalau kita milih tiga-tiganya? Kita itu nggak tahu potensi kita itu levelnya mana. Itu parah itu kalau kata saya. Sehingga bahkan kita sendiri nggak bisa menilai kita di mana. Berpijak di mana aja kita nggak tahu. Itu secara fundamental itu parah. Nanti malah nggak berkembang kalau kita seperti itu. Keyakinan Akang dan Teteh masuk grup itu adalah modal yang sangat-sangat besar. Saya itu bersyukur banget, memang saya kemampuannya di feeling, maka saya akan tingkatkan semaksimal mungkin. Mentalitasnya harus seperti itu. Gitu ya. Saya dilepas sukma, iya, saya mau maksimalin di sini. Karena memang saya di level lepas sukma. Itu kan sebetulnya apa ya? Ikrarnya seperti itu. Nah, kalau masuk tiga-tiganya, berarti kan gak yakin kamu di mana kan gitu ya, kecuali memang mau oke deh saya mau lihat Kang As ngajarin yang grup 1, 2, 3 tuh kayak gimana, karena saya mau ngelatih ke murid saya lagi. Nah kalau itu beda cerita ya, tapi kalau kitanya nggak ikutan dengan karena nggak yakin, itu jelek banget, itu si vibrasinya jelek banget. Maka pilihlah yakin dengan pilihan kan gitu. Pertemuan kedua nanti baru sekali pertemuan, oh ternyata udah saya pindah grup, pindah langsung gitu. Wah itu pasti ada yang left masuk gitu gitu. Ya, emang harus begitu gitu ya. Karena sudah memang kita ngejar kemampuan kita gitu. Kebayang ya maksudnya? Oke, waktunya sudah habis sayangnya. Masih ada yang mau tanya nggak? Pertanyaan terakhir deh. Saya Kang mau Yo, tanya terakhir. Gini Kang, pernah berapa kali dapat telepon gitu ya, ada teman mau curhat tapi keburu ketahuan dengan Kang. Jadi pas dia mau belum cerita udah tahu masalahnya apa gitu. Itu termasuk feeling apa ngimplang Kang? Oh dia itu tahu tergantung. masalahnya gini atau apa gitu. Pada Langsung dasarnya ketahuan. yang pasti itu sudah bisa baca pikiran, udah pasti itu ya. Berarti tinggal dilatih. Latihnya gimana? Bacalah banyak pikiran orang kan gitu. Nanti repot nanti karena nanti ngendaliinnya itu awal-awal acak-acakan gitu. Semua pikiran orang masuk. Nanti belajar ngefilter, belajar ngeblok, belajar kapan on dan off. Ya, yang satu berarti Teteh sudah bisa baca pikiran, tinggal dilatih. Kalau mau ditajemin ya tinggal dilatih. Kedua, kalau pertanyaan itu ngimpleng atau apa atau feeling, maka saya lihat ceknya gini. Ketika orang itu mau cerita, kita itu kegambar secara visual gitu. Oh, si ini teh selingkuhan gini, visualnya kelihatan atau cuma feel dalam hati. Kalau feel dalam hati berarti itu feeling entry-nya. Sama-sama ngimpleng tapi entry-nya feel. Ya, bisa jadi Teteh tidak mengaktifkan ngimpleng visualnya pada saat itu secara nggak sengaja kan gitu ya. Nah, kalau ternyata kebayang ini orang masalahnya tuh jelas weh, kegambar gitu ini kiki itu kan suka kayak ada film di belakang tuh cepet oh gini, oh sih mana yang salah misalkan gitu, langsung ketembak gitu kan. Kadang-kadang kalau saya ngobrol tuh ini masalahnya ini doang kan gitu ya. Lucu orangnya baru mulai cerita tapi kita udah ini masalahnya di sini udah. Jadi kita harus sabar gitu ya, karena orang curhat kan pengen didengerin ya, bukan dikasih solusi. Akhirnya orang dengerin gitu. Nah kalau versinya udah kebayang maka itu berarti ngimplengnya yang jalan, ngimpleng visualnya jalan gitu. Maka dinilai sendiri weh kasusnya seperti apa. Gitu ya kan. Hatur nuhun. Siap sama Suna. Oke, mungkin akan Teteh itu dulu ya, hari ini nggak bisa terlalu lama. Nah wayahna makin banyak pertanyaan yang muncul,
begitulah seharusnya. Makin banyak pertanyaan yang muncul harus segera dikemukakan karena bisa jadi kunci keberhasilan akan teteh terselip di situ. Ya, karena metafisik itu banyak sekali masalah pemahaman. Kebetulan saya berlatihnya lebih duluan gitu. Siapa tahu dari pengalaman sekian 30 tahun lebih gitu ngelatih, ada sesuatu yang bisa jadi kunci bagi Akang dan Teteh yang mungkin mulainya kesini-sini gitu ya. Dan jodohnya kita saat ini pasti ada sesuatu lah kira-kira gitu. Oke, thank you sudah berdiskusi, thank you sudah sharing dan mau untuk nanya. Pertahankan seperti itu. Kita tutup sekarang latihan konsultasinya dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf pasti saya ada yang salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.